Perkenalkan, nama saya Robertus Jeno Pranata, NIM 19104168892, kelas A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, hari dan tanggal Jumat tanggal 23 Juli 2021, dosen Adi Musalin SMM. Langsung saja soal bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, ya. Selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen pemasaran internasional. Alasannya saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional adalah karena bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur. Dan juga manajemen pemasaran internasional ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar kedepannya dapat memperoleh banyak ilmu yang lebih luas dalam menjalankan pemasaran. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring sebanyak 14 kali. Soal nomor 3, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama belajar MPI secara daring yaitu pertama, pengetahuan manajemen pemasaran internasional, yang kedua, ruang lingkup manajemen pemasaran internasional, yang ketiga, strategi pemasaran produk ke luar negeri, yang keempat, cara mengekspor barang ke luar negeri, yang kelima, strategi promosi internasional, yang keenam, bisnis internasional, yang ketujuh, perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional, yang kedelapan, the cultural environment of global market, yang ke-9, hukum bisnis perdagangan internasional. Manfaatnya yang saya diperoleh dalam mempelajari MPI secara yaitu proses yang diajarkan akan membuat kita semakin mahir dalam melakukan pemasaran dan keahlian kita dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya. Serta pemasaran juga penting ketika kita ingin memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Soal nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, yang pertama, meringkas materi yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Yang kedua, meringkas 3 video pemasaran internasional dalam membuat video record. Yang ketiga, meringkas strategi pemasaran produk ke luar negeri. Yang keempat, meringkas cara mengekspor barang ke luar negeri. Yang kelima, mempresentasikan strategi promosi internasional. Yang keenam, mempresentasikan materi bisnis internasional. Yang ketujuh, mempresentasikan perilaku konsumen dan lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, mencari materi Google tentang the cultural environment of the global market dan membuat video record. Yang ke-9, mempresentasikan materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Soal nomor 5, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan pada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, kuliah daring MPI banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangatlah membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut, yang juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran internasional. Serta platform media yang digunakan dalam menyampaikan kuliah MPI seperti Google Classroom, Browser, WhatsApp, dan YouTube. Soal bagian B. Yang nomor 1, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional?
Jawabannya karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Karena budaya sangatlah penting dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, kejunan pasar domestik adalah makro perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan perlu menciptakan pertumbuhan peluang pasar untuk menaikkan keuntungan. Kedua, persaingan adalah usaha dan dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menyentuh. Yang kedua, peluang pasar. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Yang kelima, posisi pasar cerung. Soal nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan mengekspor ke negara tujuan? Jawabannya, perbedaan mata uang antar negara mengekspor dengan mengimpor. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, perbedaan bahasa antar negara mengekspor dengan mengimpor, ada pengenalan biaya masuk yang tinggi, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya, proses dan prosedur ekspor impor dan yang penting dan lama, adanya perang yang dialami suatu negara dan perampok. Soal nomor 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang diperlukan dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Alasannya, karena suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar, salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan, dan juga agar lebih serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Segmentasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaannya itu segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, dan segmentasi waktu. Soal bagian C, silakan buka link video ini. Jawabannya, video A berjudul Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global. Makna dari judul, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang dengan rupanya standarisasi, koordinasi dan lintas pasar, dan integrasi global. Teori-teori yang dijelaskan, yang pertama pengendalian pemasaran dan pemasaran global. Yang kedua, faktor pendorong pasar domestik menuju pasar internasional. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran internasional. Keempat, yang diperoleh dengan adanya pemasaran internasional ini sangat memberikan gambaran penting bagi kami ketika kedepannya menjadi seorang pebisnis, di mana di dalamnya pemasaran ini juga membuat konsumen lebih mudah menentukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang ke B, jawabannya video B berjudul Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Maknanya, dalam perspektif pemasaran global, lingkungan kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan pertama adalah pemasaran global secara konsisten menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang berkaitan dengan sejauh masa
sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemesanan dari suatu produk. Alasan kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya yang dapat memberikan wawasan mengenai peluang pasar. Teori-teorinya: dimensi budaya, elemen budaya, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, global customer relationship management atau disingkat CRM. Manfaat yang diperoleh dengan adanya terhadap pola perilaku konsumen dalam lintas budaya ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis internasional membutuhkan lokasi pemasaran yang tepat dan cukup luas dibandingkan hanya kita berupaya memahami peranan konsumen dalam pasar tertentu. Sekian dan terima kasih.